Shalom Amanginang, kita bertemu kembali dalam renungan harian kita, Rabu 8 Juli 2026. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita memulai aktivitas kita satu hari ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini itu diambil dari kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai ayat 17 dikatakan demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian firman Tuhan. Hidupilah firman Tuhan. Amanginang dan saudara yang terkasih, firman Tuhan yang dituliskan dalam kitab suci bukanlah sekedar kumpulan pemikiran manusia, tetapi Allah sendiri mengilhamkan para penulis sehingga pesan yang ditulis adalah kehendak Allah. Karena itu, firman Tuhan bukanlah tulisan manusia, tetapi firman yang berasal dari Allah dan dituliskan manusia. Maka firman Tuhan memiliki otoritas tertinggi dalam hidup kita, karena firman Tuhan berkuasa untuk mengajar kita, menunjukkan, menyatakan, dan melakukan apa yang benar. Ketika kita bingung menentukan jalan hidup, maka firman Tuhan memberikan arahan yang tepat kepada kita. Kuasa firman Tuhan juga dapat menyatakan kesalahan, yang dapat menegur ketika menyimpang dan menunjukkan dosa serta kelemahan. Karena firman Tuhan adalah cermin yang menunjukkan wajah kita sehingga dapat melihat kekurangan yang pada akhirnya berusaha memperbaiki kelakuan untuk mengarahkan kita kembali ke jalan yang benar. Itulah teguran yang memulihkan. Karena firman Tuhan selalu mendidik kita untuk tumbuh dalam kebenaran sepanjang hidup. Amanginang dan saudara yang terkasih, firman Tuhan haruslah diberitakan, baik atau tidak baik waktunya. Karena firman Tuhan bukanlah sekedar kata-kata manis untuk menyenangkan telinga, melainkan menerima ajaran sehat yang mengoreksi dan menuntun kita kepada kebenaran. Itulah yang akan menentukan karakter kita sedikit demi sedikit agar semakin serupa dengan Kristus. Sehingga pertumbuhan rohani tidak terjadi secara instan, tetapi melalui proses belajar dan menaati firman Tuhan setiap hari. Hari ini Paulus juga mau menjelaskan kepada kita bahwa tujuan firman Tuhan adalah supaya manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kata diperlengkapi di sini itu menggambarkan seseorang telah dipersiapkan secara lengkap untuk menjalankan tugasnya. Itulah kuasa firman Tuhan yang akan membentuk iman, karakter, dan tindakan kita sehingga kita siap melayani Tuhan dimanapun kita berada, baik di tengah-tengah keluarga, di sekolah, di tempat kita bekerja, maupun di gereja di mana tempat kita bersekutu. Saudara yang terkasih, setiap orang yang hidup dalam firman Tuhan bukanlah hanya mengetahui kebenaran saja, tetapi dia juga melakukan kebenaran itu sendiri. Karena itu, orang percaya tidak cukup hanya memiliki Alkitab, tetapi harus membaca, merenungkan, dan melakukannya bersama dengan semua anggota keluarga. Ketika Tuhan
menjadi dasar hidup kita, kita akan bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa rohani dan siap dipakai Tuhan untuk kemuliaannya. Jadilah seperti Timotius, anak rohani Paulus, meskipun sedang menghadapi tantangan pelayanan yang berat dengan banyaknya ajaran palsu yang muncul, sehingga banyak orang mulai meninggalkan kebenaran. Tetapi di situasi demikian, Timotius selalu mengingat apa yang Paulus sampaikan kepadanya agar tetap berpegang pada firman Tuhan. Marilah berpegang teguh dan hidup di dalam firman Tuhan yang berkuasa membimbing hidupmu, dan percayalah kepada Tuhan melalui firman-Nya yang berkuasa menuntun dan membaharui hidup saudara. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu yang menyapa kami dan mengingatkan kami akan kuasa firman-Mu Tuhan bagi setiap orang yang mendengar dan melakukan di tengah-tengah kehidupan. Karena firman Tuhan berkuasa untuk mengubah kehidupan setiap orang yang percaya, sehingga hidup orang percaya semakin baru dan semakin baik setiap harinya. Biarlah kami Bapa, setiap orang yang mendengar firman-Mu percaya akan firman-Mu, dan firman-Mu berkuasa mengubah kehidupan kami semakin baik setiap hari. Berkati hidup kami Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu Bapa, dan biarlah hidup kami selalu di dalam kehendak Tuhan, yaitu melakukan firman-Mu. Kami serahkan Bapa hidup kami di dalam doa ini, yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas Amanginang. Tuhan Yesus memberkati.